Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang uji kelinearan regresi yang beranggotakan Abdul Khoir, Nisrina, dan Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kelinearan regresi. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi 1. Pengujian kelinearan regresi suatu variabel Y atas suatu variabel X. Persyaratan uji kelinearan diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji asosiasi. Uji kelinearan dilakukan untuk menguji hipotesis H0 yaitu Y sama dengan A tambah BX linear melawan H1 yaitu Y tidak sama dengan A plus BX itu tidak linear. Berikut adalah langkah-langkah pengujian kelinearan regresi. Yang pertama, sajikan data X dan Y dalam tabel penolong berikut, serta sekaligus tentukan harga-harga yang diperlukan untuk membentuk regresi sebagai berikut, Y topi sama dengan A plus BX. Ini adalah bentuk tabel penolongnya ya. Yang kedua yaitu tentukan persamaan regresi Y atas X atau Y topi sama dengan A plus BX dengan terlebih dulu menentukan nilai rerata X atau X bar, rerata Y atau Y bar, A dan B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Dan rumus A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Yang ketiga adalah tentukan nilai jumlah kuadrat atau JK setiap sumber varians yaitu A. Jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total rumusnya sama dengan sigma Y kuadrat. Yang B adalah jumlah kuadrat regresi A. Rumusnya adalah JK regresi A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N. Yang C, jumlah kuadrat regresi B terhadap A. Rumusnya adalah JK regresi B terhadap A sama dengan B buka kurung sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung per N tutup kurung. Yang D, jumlah kuadrat residu. JK residu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang JK regresi B terhadap A dikurang JK regresi A. Yang E, jumlah kuadrat error. Rumusnya adalah JK error sama dengan jumlah sigma Y kuadrat buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N tutup kurung. Jadi lanjut dengan sebelumnya dengan urutan langkah. Yang pertama itu urutkan data X dari yang terkecil ke terbesar disertai dengan pasangan data Y. Kedua, buat tabel penolong untuk mengelompokkan data Y berdasarkan urutan dari X sehingga setiap data X yang sama dianggap satu kelompok data Y. Selanjutnya yaitu hitung besaran kuadrat error tiap kelompok data di atas. Rumusnya KF1 sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per NI. Ya, langkah berikutnya adalah jumlahkan kuadrat error dari setiap kelompok tersebut, yaitu jumlah kuadrat error sama dengan sigma K dalam kurung Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma I tutup kurung kuadrat per NI tutup kurung. Yang F, jumlah kuadrat tuna cocok. Jumlah kuadrat tuna cocok dirumuskan yaitu jumlah kuadrat residu dikurang jumlah kuadrat error. Dan yang keempat, tentukan nilai derajat kebebasan ditulis DK untuk setiap sumber varian yaitu A. DK total bisa ditulis DK T sama dengan N. B. DK regresi A bisa ditulis DK reg A. C.
Oke, DK regresi B terhadap A bisa ditulis DK reg B per A sama dengan 1. Itu banyaknya variabel bebas. Yang D, DK residu bisa ditulis DK res N kurang 2. Yang E, DK error bisa tulis DK ERR sama dengan N kurang K. Yang F, DK tuna cocok bisa ditulis DK TC sama dengan K kurang 2. Dalam hal ini N yaitu banyaknya pasang data dan K adalah banyaknya kelompok data Y berdasarkan kategori X. Yang kelima, buat tabel penolong ANAVA untuk uji kelinearan regresi serta sekaligus tentukan nilai rata jumlah kuadrat. Ditulis RJK. Tiap sumber varians yang diperlukan, F hitung dan F tabel untuk uji kelinearan seperti berikut. Lihat tabel pada gambar berikut. Yang di atas kita bisa tulis sumber varians atau SV, sampingnya DK, sampingnya DK, sampingnya RJK, sampingnya F hitung, dan sampingnya F table. Dan di sebelah kiri kita tulis total, regresi A, regresi B terhadap A, residu, tuna cocok, dan kesalahan error. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, di dalam DK itu terdapat di totalnya itu N, dan di regresi A nya itu 1, regresi B terhadap A nya itu 1, dan residunya N kurang 2. Dan di DK di kolom tuna cocok itu K-2 dan di error itu N kurang 1. Dan di JK jumlah kuadrat totalnya itu sigma Y pangkat 2, dan di regresi A nya itu, dan ditulis lagi jumlah kuadrat regresi A, jumlah kuadrat regresi B terhadap A, jumlah kuadrat residu, dan di bawahnya jumlah kuadrat tuna cocok dan jumlah kuadrat error. Dan di RJK rata jumlah kuadrat, di totalnya itu dikosongin, dan di regresi A rata jumlah kuadrat regresi A, rata jumlah kuadrat regresi B terhadap A, jumlah rata jumlah kuadrat residu, dan di bawahnya jumlah rata jumlah kuadrat tuna cocok, rata jumlah kuadrat error. Dan di F hitung totalnya dikosongkan, yang di regresinya itu total dikosongkan, ditulis di samping tuna cocok dan kesalahan error. F table juga, F table itu 1 dikurang A, DK1, DK2 dengan catatan seperti berikut. Rata jumlah kuadrat sama dengan jumlah kuadrat I dikurang DK I. Dan F hitungnya RJK RC per RJK ER error. Serta F table diperoleh dari tabel distribusi F untuk taraf signifikansi A, yaitu DK1 sama dengan DK RC dan DK2 sama dengan DK error. Nah, yang keenam, yang terakhir, lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F table dengan kriteria. Jika terima H0, jika F hitungnya itu lebih kecil daripada F table, maka berarti regresi berpola linear. Dan jika tolak H atau H0, jika F hitung lebih besar dari F table, maka regresi berpola tidak linier. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh sebagai berikut.
Contoh soal, hasil pengumpulan data tentang sikap siswa pada pelajaran IPA yaitu X dan hasil belajar IPA yaitu Y seperti berikut. Tabel sikap siswa dan hasil belajar siswa. Masukkan nomor responnya 1-10, nilai X, nilai Y, kemudian lakukan pengujian kelinearan regresi Y atas X. Penyelesaiannya, hipotesis H0 yaitu Y sama dengan A tambah BX, H1 yaitu Y tidak sama dengan A tambah BX. Langkah pertama kita buat tabel penolongnya, masukin nomor respon, masukin nilai X, nilai Y, kemudian kita cari XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan sigma dari X, sigma dari Y, sigma dari XY, sigma dari X kuadrat, dan sigma dari Y kuadrat. X kali Y berarti 5 dikali 20, 100, 6 kali 22, 132, 7 dikali 23, 161, 4 kali 17, 68, 6 kali 20, 120, 7 dikali 24, 168, 8 dikali 30, 240, 5 kali 20, 100, 6 dikali 23, 138, 9 dikali 31, 279. Kemudian X kuadratnya, berarti 5 dipangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 4 pangkat 2, 16, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 9 pangkat 2, 81. Kemudian Y kuadratnya berarti nilai Y dikuadratin jadi 20 pangkat 2, 400, 22 pangkat 2, 484, 23 pangkat 2, 529, 17 pangkat 2, 289, 20 pangkat 2, 400, 24 pangkat 2, 576, 30 pangkat 2, 900, 20 pangkat 2, 400, 23 pangkat 2, 529, 31 pangkat 2, 961. Setelah itu kita cari sigma dari X-nya yaitu jumlah. Jumlah dari X-nya 63. Jumlah dari Y-nya 230. Jumlah dari XY-nya 1506. Jumlah dari X kuadratnya 417. Jumlah Y kuadratnya Langkah yang kedua, menentukan persamaan Y topi sama dengan A tambah BX. Terlebih dahulu mencari nilai rata-rata X, rata-rata Y, dan nilai A, B-nya. Rumus rata-rata X sama dengan sigma X per N. Sigma X-nya tadi kita dapat 63, N-nya 10, jadi 6,3. Rata-rata Y-nya sama dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya tadi kita dapat 230, N-nya 10, sama dengan 23,0. Terus kita nyari nilai B-nya. Sebelum nyari nilai A, kita nyari nilai B-nya dulu. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin sama dengan N nya tadi 10 dikali sigma XY nya 1506 dikurang sigma X nya 63 dikali sigma Y nya 230, kemudian dibagi dengan N nya 10 dikali sigma X kuadratnya 417 dikurang sigma X nya 63 dikuadratin sama dengan, tinggal kita hasilin, 10 kali 1506 15060 dikurang 63 dikali 230 14490 dibagi 10 kali 417 berarti 4170 dikurang
63 dikuadratin hasilnya 3969 sama dengan 15.060 dikurang 14.490 570 dibagi 4170 dikurang 3969 201. Maka nilai B-nya 2,84. Kemudian baru bisa mencari nilai A. Sama dengan nilai A-nya, rumusnya rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Rata-rata Y-nya 23,0 dikurang B-nya 2,84 dikali rata-rata X-nya tadi 6,3. Kemudian kita hasilin 23 dikurang 0 23,0 dikurang 2,84 dikali 6,3 hasilnya 17,892. Maka nilai A-nya 5,11. Ini hasil pembulatan. Sehingga didapat persamaannya Y topi sama dengan A tambah BX. A-nya tadi kita dapat hasilnya 5,11 ditambah B-nya 2,84 dikali X. Persamaannya 5,11 ditambah 2,84 X. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan nilai jumlah kuadrat JK setiap sumbernya. Yang pertama ada JK total. Rumusnya itu sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu hasilnya 5468 yang dari tabel sebelumnya kita isi. Yang kemudian B JK regresi A-nya. Rumusnya itu sigma Y dikuadratin per N. Sigma Y-nya 230. Kemudian dikuadratin dibagi N-nya 10. Sama dengan 230 dikuadratin 52.900 dibagi 10 sama dengan 5290. Kemudian yang ke C, kita cari JK regresi B terhadap A. Sama dengan rumusnya B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi N. Tadi nilai B-nya 2,84 dikali sigma XY-nya 1506 dikurang sigma X-nya 63 dikali sigma Y-nya 230 dibagi N-nya 10 sama dengan 2,84 dikali 1506 dikurang 63 kali 230 14.490 dibagi 10 sama dengan 2,84 1506 dikurang 14.490 bagi 10 14.49 sama dengan 2,84 dikali 57 sama dengan 161,88. Kemudian nyari yang D-nya. D-nya itu JK residu. Rumusnya itu JK total dikurang JK regresi B terhadap A dikurang JK regresi A. JK totalnya tadi kita dapat 5468 yang ini. Kemudian JK regresi B-nya yang ini 161,88 dikurang JK regresi A-nya yang ini 5290 hasilnya 16,12. Nah, yang terakhir kita cari E. E itu menghitung JK error.
Yang E menghitung JK error. Buat tabel penolong JK errornya. Kelompokin angka X-nya. X-nya itu diurutkan dulu. Nilai terkecilnya 4, berarti kelompok 1, kedua 5, 5-nya ada 2 kelompok 2, 6-nya ada 3 kelompok 3, 7-nya, kemudian angka selanjutnya 7, 7-nya ada 2 kelompok 4, 8 ada 1 kelompok 5, 9-nya hanya ada 1 kelompok 6. Kemudian masukin nilai Y-nya. Nilai Y-nya nggak usah diurutkan. Kemudian cari Y kuadratnya. Y kuadrat berarti 17 pangkat 2, 8, 9. 20 pangkat 2, 400. 20 pangkat 2, 400. 22 pangkat 2, 4, 8, 4. 20 pangkat 2, 400. 23 pangkat 2, 5, 29. Ini juga sama, 5, 29. 24 pangkat 2, 5, 7, 6. 30 pangkat 2, 900. 31 pangkat 2, 961. Kemudian cari sigma YI-nya, berarti total dari Y-nya. Kelompok 1 hanya ada 17, kelompok 2 20 tambah 20 berarti 40. Kelompok 3 22 tambah 20 tambah 23 berarti hasilnya 65. 23 tambah 24 47. 30. Ini hanya ada 1 yaitu 31. Kemudian nyari sigma YI kuadrat. Berarti ini dijumlahkan. Kelompok 1 hanya ada 289. Kelompok 2 400 tambah 400 tambah 484. Hasil kelompok 2-nya 400 tambah 400 800. Kelompok 3 484 tambah 400 tambah 529 yaitu 14 13. 529 tambah 576 hasilnya 1105. Kelompok 5 hanya ada 900, kelompok 6 hanya ada 961. Kemudian untuk NI-nya itu banyaknya angka, berarti kelompok 1 hanya ada 1, kelompok 2 ada 2, kelompok 3 ada 3, kelompok 4 ada 2, kelompok 5 hanya ada 1, dan kelompok 6 hanya ada 1. Kemudian untuk JK errornya rumusnya sigma YI dikuadratin dikurang sigma YI dikuadratin kemudian dibagi N. Ini kan sigma YI nya 289, karena dia hanya 1 berarti 289 dikurang YI nya 17 dipangkatin 2 dibagi N nya 1. Jadi 289 dibagi 289 1 sama dengan 0,00. JK errornya 0,00 dan seterusnya sampai ke bawah. Rumusnya seperti itu. Jadi JK errornya sama dengan sigma total dari sigma kelompoknya dikurang dikali YI kuadrat dikurang sigma YI pangkat 2 per NI sama dengan ini JK errornya itu ditotalin yang tadi kita cari. Ini totalnya 5,17 dari 0,0 ditambah 0,0 ditambah 4,67 ditambah 0,50 sampai ke bawah ditotalin hasilnya 5,17. Setelah itu kita cari JK tuna cocoknya sama dengan JK residu dikurang JK errornya. Tadi kita udah cari JK residunya itu, JK residunya 16,12 yang tadi kita cari dikurang JK errornya 5,17, maka JK tuna cocoknya 10,95. Langkah yang keempat, menentukan nilai derajat kebebasan atau DK.
Yang pertama itu ada deka total. Deka total itu banyaknya atau N. N-nya kan tadi ada 10, berarti deka totalnya 10. Yang B, deka regresinya. Regresinya 1 berdasarkan tabel penolong ANOVA. Deka regresi B terhadap A-nya juga 1 berdasarkan tabel penolong ANOVA-nya. Yang D-nya deka residunya sama dengan rumusnya N dikurang 2. N-nya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Yang E, deka errornya, rumusnya kelompok, banyaknya kelompok dikurang 2. Banyaknya kelompok, tadi kan ada 6 kelompok dikurang 2 sama dengan 4. Cocoknya F-nya deka tuna cocoknya sama dengan N dikurang K. N-nya 10, kelompoknya 6 sama dengan 4. Nah, setelah itu langkah yang kelima, buat tabel penolong untuk menghitung nilai RJK dan F hitung. Buat tabel uji linearitas regresinya. Sumber variannya ada total, regresi A, regresi B terhadap A, residu, tuna cocok, dan kesalahan atau error. DK-nya tinggal kita masukin. Tadi DK totalnya 10, regresinya 1, regresi B terhadap A-nya 1, residunya tadi 8, DK tuna cocoknya 4, kesalahannya 4. Kemudian JK-nya. JK-nya yang tadi kita cari di langkah yang ketiga. Yang ini. Tinggal kita masukin nilainya. Berarti JK totalnya 5468, terus JK regresinya 5290, JK regresi B terhadap A-nya 161,88, JK residunya 16,12. Yang tadi di langkah yang ketiga tinggal kita masukin aja. Kemudian JK tuna cocoknya 10,95, kesalahannya 5,17. Terus rumus RJK-nya ini nggak usah, jadi langsung ke regresi. Regresinya tetap 5290, regresi B terhadap A-nya tetap 161,80. Nah, residunya 16,12 dibagi 8, hasilnya 2,01. 1095 dibagi 4, 2,74. 5,17 dibagi 4, 1,29. Ini hasil pembulatan. F hitungnya 2,74 sorry bro, dibagi 1,29 sama dengan 2,74 dibagi 1,29, hasilnya 2,12. Nah, untuk F tabelnya kan ada catatannya F table ditetapkan untuk A sama dengan 0,05 karena F hitung sama dengan 2,12, maka
F-table-nya sama dengan 6,39. Kenapa 6,39? Berdasarkan Z-table, 0,05 itu letaknya di 6,39. Maka hipotesis 0 diterima dan dapat disimpulkan model regresi berpola linear.